movie shadow, all movie shadow, all movie shadow, all movie shadow. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Pertama kali berubah sebenarnya orang tuanya dulu. Karena anak ini kan diasuh oleh orang tua, dan dia itu sebenarnya dibesarkan itu dengan pola, dan pembentukan karakter itu ya bagaimana dia diasuh di rumah. Jadi jangan dibayangkan bahwa di barak militer tuh seram. Jadi kedisiplinan tuh sesuatu yang menyeramkan, kan tidak sebenarnya. Sebagaimana anak-anak kita yang dilatih paskibra, mereka jadi disiplin, cuman ada muatan-muatan tambahan yang tempatnya biasanya di situ ya. di sekolah masing-masing, sekarang tempatnya di barak militer, itu aja. Mana yang lebih banyak dari konten-konten beliau ini? Karena kita ngomongin konten, sebenarnya yang tentu saja yang paling banyak tentu yang positif tuh. Yang paling banyak positif. Oh, tetap positif? Tetap positif lebih banyak. Coba kita lihat ya datanya sambil... Berapa persen itu? Bang. Lebih dari 60% ya, 65%. Kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, Kinerja. tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Ya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling SD gitu ya. Pak Deddy Mulyadi silakan, itu mungkin bisa berlaku di wilayah Purwakarta, tapi untuk di wilayah lain belum tentu bisa diterima hal ini. Dan tentu di sini di Jawa Barat pun juga terbagi berbagai budaya. Oke. Untuk kalau dan di daerah kami, daerah Tasikmalaya dan Garut belum tentu bisa, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KDM semuanya? Kita semoga selalu ada dalam keadaan sehat, tak kurang sesuatu apapun. Ya, kali ini saya akan mencoba ya mereview video salah satu program Kang Deddy Mulyadi semenjak dilantiknya menjadi Gubernur Jawa Barat. Keprihatinan Kang Deddy Mulyadi terhadap masa depan remaja pada usia sekolah menjadi perhatiannya karena angka kenakalan remaja pelajar khususnya Jawa Barat menduduki peringkat teratas, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk menanggulanginya dengan berbagai cara. Menurut KDM, karena hal ini sudah menjadi keresahan masyarakat, keadaan darurat kenakalan remaja khususnya untuk segelintir ya, bukan banyak gitu kan, bukan sebagian, mungkin segelintir pelajar di Jawa Barat dibuktikan dengan maraknya tawuran antar sekolah maupun kelompok remaja, serta tidak disiplinnya saat belajar sekolah, tidak disiplin terhadap peraturan umum dalam berkehidupan sehari-hari di sekolah maupun sikap sopan santun terhadap orang tuanya sendiri sudah mengkhawatirkan. Menurutnya pula, dipandang perlu bagi sebagian pelajar yang tergolong memerlukan perhatian dan penanganan khusus ini untuk dididik dengan ketegasan dan kedisiplinan yang tinggi namun terukur, yaitu dengan mengirimkannya ke barak militer. Namun jangan salah menilai bahwa belajar di barak militer pelajar tidak dilatih perang-perangan, kata Kang Deddy. Namun pihak sekolahnya berkolaborasi, di dalamnya juga terdapat ada permainan atau outbound di lingkungan barak militer itu, seperti olahraga, kesehatan atau kerohanian, serta tentu saja pelajaran yang diikutinya sehari-hari biasa sekolah itu tetap mengikuti pelajaran, dalam artian tidak menghilangkan hak siswa ya sebagai pelajar. Hal itu juga dikatakan oleh beberapa pemangku kebijakan
bahwa di barak militer, para pelajar tersebut selain mendapatkan hak-haknya sebagai siswa pelajar pada umumnya, yaitu guru sekolah yang mendatangi barak. Di lingkungan barak sendiri, pelajar mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan, budi pekerti, bela negara, dan gemblengan kedisiplinan yang tinggi dengan harapan sekembalinya dari barak militer tersebut, para pelajar memiliki kebebasan berpikir, berkarakter, dan memiliki mental yang kuat dengan harapan memiliki pola hidup selalu ke arah hal-hal yang positif. Kebijakan yang dikeluarkan Kang Deddy tentu saja tidak serta-merta dikeluarkan karena menurutnya sudah melalui pengkajian dengan pihak-pihak terkait lintas kedinasan yang berada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun dengan lintas kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan kementerian terkait lainnya. Tentu saja izin dari orang tua pelajar itu sendiri apabila orang tuanya tidak mengizinkan tentu saja tidak dilakukan. Namun, dari kebanyakan peserta, Kang Deddy berucap bahwa justru orang tuanya yang menitipkan ke pihak sekolah untuk dikirimkan dengan diawali menandatangani surat perjanjian. Pada pelaksanaannya, program anak nakal dimasukkan ke barak militer merupakan pilot project yang dilaksanakan baru hanya di Kabupaten Purwakarta ya. Ternyata banyak menuai polemik, pro dan kontra itu terlontar dari sana sini. Namun KDM tak bergeming ya. Program tetap berjalan dan rencananya sesuai dengan permintaan dari pihak kabupaten ataupun kota yang berada di Jawa Barat, itu kalau ada permintaan akan dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Gitu. Nah, teman sekalian, yuk kita simak saja video lengkapnya sampai habis ya, biar nggak gagal paham, baik dari yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan Nyeleneh KDM ini. Yuk kita saksikan. Cus. Iya, apakah ini cuman ada di YouTube aja cuma kemudian? gimmick doang nih gitu Iya, misalnya. apakah sekedar itu Konten ada doang di konten aja? Nah, yang harus dikawal itu setelah itu apakah ini berjalan atau tidak? Itu. Sama sih juga menurut publik saya penting. mempertanyakan kok kayak misalnya siswa nakal masukin ke barak tanpa konsultasi ke KPAI misalnya. KPAI misalnya dia nggak berkonsultasi misalnya. Terkait ke masalah Yang anak masuk barak gitu. masuk barak. Saya rasa ini kan kalau kita bicara, saya bukan saya dukung atau nggak dukung ya. Ini beresonansi saya rasa dengan apa yang ada di hati nurani kita sama-sama. Bahwa contoh, bagaimana nih anak-anak nakal ini ya kan untuk apa namanya itu supaya dididik mama gitu kan itu kan based on teori juga. Tapi jadinya konten dulu nih baru konsultasi. Enggak, saya kan gini masalahnya. Ini kan tergantung kita cara pendekatannya juga. Baik. Ini pendekatan formal atau pendekatan material. Kalau pendekatan formal ya kan harus ada kajian dulu ini segala macam, ngumpulin orang ini segala macam. Itu bisa 4 bulan setelah 5 bulan setelah itu. Nah, ini yang dia dobrak, tapi sorry. Yang penting GCG-nya jalan. Ya, yang penting artinya ya kan semua proses administrasi negara itu memang benar-benar dijalankan. Bukan berarti apa yang dia disampaikan ini dia asal nyeblak aja. Ya tentunya sudah ada kajian juga sebelumnya. Baik. Seperti itu. Oke. Prof, agak gatel pasti kan pengen ngomongnya Prof. Tapi Prof, sedikit Prof untuk menambah data Prof Karim Suryadi, saya ke Bang Nova. Bang Nova, saya tadi melihat ada salah satu slide, tadi produser mungkin juga bisa menampilkan lagi nih. Dampak negatif, dampak positif dari gebrakan Deddy Mulyadi gitu. Mana yang lebih banyak dari konten-konten beliau ini? Karena kita ngomongin konten, sebenarnya yang tentu saja yang paling banyak tentu yang positif tuh. Yang paling banyak positif. Oh, tetap positif? Tetap positif lebih banyak. Coba kita lihat ya datanya sambil... Berapa persen itu? Bang. Lebih dari 60% ya, 65%. Nah, yang ini nih maksud saya nih. Ya. Ini nih, narasi 65% positif, narasi negatif. Positif itu karena memang yang disampaikan oleh Pak Deddy kebanyakan adalah keresahan yang dialami oleh masyarakat kecil. Wisuda itu masalah tuh buat masalah ibu-ibu. saya juga buat saya. Masalah buat saya sebagai orang tua. Anak-anak saya 3. Kenakalan remaja itu juga masalah. Dari 1 istri ya. Prof, gimana Prof menanggapi komentar dari Bang Hendar Sam nih? Dan masih banyak kok yang
apa namanya responnya positif nih terhadap KDM berdasarkan pantauan drone emprit ya? Oh iya, saya bilang positif negatif pastilah. Mana yang lebih besar ya silakan saja. Tetapi kan apa yang saya katakan inline with ya, baik dengan Don and Prit maupun Bang. Kalau mau tetap YouTube ya silakan saja. Tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata. Kinerja. Tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur. Reputasi sebab sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Sebab pemerintahan kan bukan sekedar mengekspos apa yang menjadi masalah sehingga mesin kecemasan itu terus bekerja, pabrik ketakutan tidak ada akhir, bukan itu. Tapi bagaimana masalah didefinisikan, menyampaikan preferensi pengambilan kebijakan yang tepat, lalu bagaimana menggerakkan orang untuk sama-sama mengatasi itu. Dari sisi tindakan verbal sudah cukup lah menurut saya. Yang kedua, baiklah kita sepakat ini soal cara ya, dan saya setuju gitu ya. Ketimbang menjadi kepala daerah yang seperti Kondornes, dia menjadi bupati, wali kota, gubernur yang hanya diem gitu ya, menikmati masa pensiun di jabatannya. Saya lebih suka yang bekerja seperti ini. Itu poinnya. Tidak Kondornes tapi bekerja. Tetapi apapun itu terkait dengan cara, ujung-ujungnya akan dinilai dari tujuannya. Apabila masyarakat Jawa Barat merasakan keadilan meningkat, keadilan yang dirasakan lebih baik, itu artinya aspek pelayanan pemerintah membaik. Apabila masyarakat merasakan bahwa ruang partisipasi, pemberdayaan diri, perbaikan hidup membaik, berarti ruang pemberdayaan, pelayanan, pembangunan, kesejahteraan itu naik. Dan apabila masyarakat merasakan bahwa hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti ruang pembangunan ada. Sebenarnya itulah sebab dalam politik kan dibahas, kita jangan pernah hanya memikirkan cara memerintah, tapi melepaskannya dari tujuan gitu ya. Jadi menurut saya biarkan saja ini bekerja dulu, toh masih beberapa bulan. Hanya kita ikut memberikan masukan itu, ya agar kegaduhannya tidak terlalu menyita psikologi politik yang terlalu luas gitu ya. Misalnya, saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya, dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Ya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib. Tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif. Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah, sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah. Bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan. Pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar, banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif. Sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Program menggembleng siswa bermasalah di barak militer memang memunculkan pro dan kontra. Kita akan bahas bersama narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV,
Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain. Selamat malam Pak Bupati. Ya. Dan juga lewat sambungan Zoom sudah bergabung Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat malam. Dan anggota Komisi 10 DPR fraksi Golkar, Ferdiansyah. Pak Ferdiansyah, selamat malam. Saya ke Pak Bupati dulu. Siap. Damang Pak. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih sudah hadir Pak Bupati. Ini kan sudah 2 hari berjalan. Boleh diceritakan kalau di Purwakarta ini berapa anak didik yang ikut dan dari mana saja mereka? Ya, 39 orang dari 15 sekolah. 15 sekolah? 15 sekolah SMP. SMP. Tingkat SMP. Ya. Kelas 3 semua atau ada yang? Enggak, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dari kelas 9-nya itu ada 18 orang, kelas 8-nya ada 6 orang, kelas 7-nya ada 15 orang. Selama berjalan ini programnya apa saja Pak Bupati? Nah, kan hari pertama kemarin itu kan tes kesehatan. Ya. Pertama itu, terus yang kedua juga konseling psikolog. Ya kan, karena ditanya satu-satu mereka kenapa sih mereka tidak taat sama orang tua. Terus kenapa misalnya sering bolos. Kenapa dia bergaul begitu, misalnya bebas, dia senang mabuk misalnya. Terus kenapa anak seusia kelas 7 udah merokok. Terus kenapa misalnya dibangunin sama orang tua, subuh nggak mau bangun malah melawan. Itu ditanya konseling satu persatu. Di hari pertama itu setelah tes kesehatan kan gitu. Ya. Hari kedua? Hari kedua tadi pagi itu kan ya pagi-pagi ya seperti biasa. Salat subuh jam 4 sudah bangun, terus olahraga. Nah, terus kebetulan kan yang kelas 9 ini kan ada ujian sekolah. Ya. Nah, mereka ujian. Oh, jadi tetap ikut ya ujian sekolahnya? Iya, itu aja apa, soalnya diantar ke komplek Resimen Armed dan gurunya juga pengujinya datang, kita ujian sekolah. Jadi mereka ngikut selain dengan materi-materi yang lainnya. Karena titik tekan materinya itu kan ini meningkatkan kedisiplinan. Ya. Jadi selain ada materi pelajaran-pelajaran yang biasa didapat di sekolah dan materi-materi lainnya, ada titik tekannya di materi kedisiplinan. Karena problemnya kan problem anak ini nggak disiplin gitu. Dan mereka itu tadi 39 betul ya Pak ya? Ya. Itu diserahkan oleh orang tuanya ke pemerintah atau seperti apa Pak prosesnya? Penyerahan orang tuanya, menyerahkan. Jadi kan ini di saat ini orang tua sudah hampir menyerah. Kalau menyerah sih sampai menyerah sih enggak ya, hampir menyerah. Kalau bahasa kitanya sih takluk lah ini. Jadi anak nih dikasih tahu nggak mau nurut, malah melawan kan gitu. Dibangunin subuh, misalnya suruh sholat, dia nggak mau bangun, malah dia marah-marah kan. Disuruh pergi sekolah, pergi dari rumah ke sekolah, tapi tidak sampai di sekolah, malah dia mabal istilahnya itu nongkrong. Bolos gitu ya Pak? Iya, nongkrong. Pas waktunya jam pulang sekolah dia malah pulang sekolah. Setelah itu pergi lagi, pulang jam 12 malam. Orang tuanya sudah tidak bisa lagi melarang lagi. Kalau dilarang malah melawan. Nah, di saat seperti itu kan dia resah nih, dia harus berbuat apa sih orang tuanya? Saya harus melakukan apa? Dan dia datang ke guru BK, datang ke sekolah. Kan guru BK juga kan terbatas waktunya di jam sekolah. Malah ada yang sampai loh, itu yang salah satu anak itu disusul gitu. Di saat misalnya dari rumahnya pergi ke sekolah, tapi di sekolah tidak ada, guru sampai berusaha untuk menyusul, tapi nyusulnya kemana? Kan gitu, nyusulnya. Artinya di saat seperti itu, kan kita kan harus ada solusi. Pas Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ya sudah titipkan aja ke TNI, ke barak militer. Nah, gayung bersambut. Jadi orang tua yang tadinya dia menangis karena anaknya dia nggak nurut, anaknya dia ngebangkang, terus anaknya dia malah melawan ke orang tua kan gitu. Ya air matanya mengering dan berubah menjadi kebahagiaan. Latar belakang orang tuanya apa Pak Bupati? Ya rata-rata kelompok ekonomi yang menengah sih ke bawah, ekonomi ke bawah. Oh, ekonomi lemah memang ya? Ekonomi lemah maksudnya. Okay. Ya, jadi rata-rata. ini dididik secara disiplin di barak militer. Ya, itu dianggap solusi oleh pemerintah. Ya, dianggap karena ini problemnya problem kedisiplinan ya, problem disiplinan. Terus juga dan kita juga saya kan ngikutin pagi tadi setelah hari peringatan Hari Pendidikan Nasional ya, sampai terus tadi pembukaan.
Jadi jangan dibayangkan bahwa di barak militer tuh seram. Jadi kedisiplinan tuh sesuatu yang menyeramkan, kan tidak sebenarnya. Sebagaimana anak-anak kita yang dilatih paskibraka, mereka jadi disiplin, cuman ada muatan-muatan tambahan yang tempatnya biasanya Dipusatkan di situ ya. di sekolah masing-masing, sekarang tempatnya di barak militer. Oke, nah saya Iya. tanyakan ke Bu Retno. Jadi ini sebenarnya solusi kalau tadi Pak Bupati sampaikan, orang tua hampir menyerah, ada anaknya terlibat permasalahan, dididik bersama-sama, disiplinnya di sana tempatnya yang di barak militer. Tapi pendidikannya pendidikan karakter dan disiplin. Menurut Mbak Retno gimana? Pertama, kalau menyimak penjelasan Pak Bupati, anak nakal yang dimaksud kayaknya anak yang mungkin ini mayoritas ya saat ini kita temuin gitu. Jadi saya masih pertama mempertanyakan yang disebut dengan nakal. Kalau yang Pak Bupati jelaskan itu sebenarnya nakalnya anak-anak, nakalnya remaja ya. Nah, kalau kemudian tidak mampu menangani anak atau kurang mampu menangani anak, sebenarnya yang biasanya yang kalau di psikolog ya, yang harus pertama kali berubah sebenarnya orang tuanya dulu. Karena anak ini kan diasuh oleh orang tua, dan dia itu sebenarnya dibesarkan itu dengan pola, dan pembentukan karakter itu ya bagaimana dia diasuh di rumah. Jadi itu yang pertama, kayak sekarang misalnya anak SMP, umpamanya dia umurnya 14 tahun misalnya. Dia tuh 14 tahun udah kebentuk karakternya dari keluarganya kan. Nah lalu kemudian dengan 6 bulan sampai 12 bulan, lalu akan berubah kembali kepada orang tua yang sebenarnya juga belum berubah orang tuanya nih. Pas balik ya apakah menjamin juga akan berubah? Menurut saya enggak. Nah lalu yang kedua adalah nakal yang disebut Pak Bupati dengan nakal yang disebut KDM kayaknya beda ya. Kalau KDM kan lebih mengarah kepada kriminal kalau saya menyimak ya. Nah sebenarnya saya sepakat gitu ya dengan tadi Ibu siapa ya yang dari DPR RI tadi ya. Bu Esti. Ya, itu sebenarnya dia menyatakan bahwa ada peraturan perundangan sebenarnya yang menangani anak-anak yang terkategori nakal. Oke. Nah, di dalam peraturan itu kan begini ya Mbak, ada yang pertama adalah perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebut di pasal 69 dan seterusnya bahwa ada perlindungan khusus anak. Nah, perlindungan khusus anak ini untuk anak-anak yang bermasalah tadi, seperti narkoba, melakukan tindak pidana, dan lain-lain itu sudah diatur. Dan bagaimana kemudian penanganannya pun diatur, termasuk ketika dia melakukan pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, artinya ini kan ada patokan perundangan gitu ya. Lalu saya ingin juga melihat di Undang-Undang Sidiknas Kebetulan Hari Pendidikan Nasional, di dalam Undang-Undang Sidiknas sampai ini masih berlaku, itu sebenarnya tidak ada sih bahwa anak yang bermasalah kemudian dikirim ke barak militer gitu. Walaupun kata Bupati hanya pindah gitu. Baik. Itu problematik sih menurut saya. Apalagi dengan jarak yang begitu jauh, gurunya suruh bolak-balik dari berbagai sekolah, berarti ada 15. Nah gimana dengan anak yang lain juga? Bagi saya yang juga dulu pernah jadi guru, kok nggak kebayang juga ya bagaimana kemudian berbalik. Tadi nganterin soal dan lain-lain. Kalau anaknya ujian gitu ya, kenapa tidak difokuskan? Nanti jadi menimbulkan tadi secara psikologi pun anak itu juga punya masalah akhirnya ketika ujiannya pun dibedakan nih walaupun lokasi. Ya, gitu sih kira-kira Mbak Friska ya pandangan saya. Kalau tadi Mbak Retno bahas juga soal aturan, saya ke Pak Ferdi. Sebenarnya kalau Komisi 10 DPR setuju atau tidak dengan ide pendidikan disiplin di barak militer ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bupati juga alasannya untuk membina orang tuanya sudah tidak sanggup lagi, jadi diserahkan, dibantu. Pak Ferdi, mohon di-unmute dulu. Kalau kami dari DPR RI kan artinya di sini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tadi juga disampaikan oleh rekan kami dan juga oleh Mbak Retno, itu peraturan dasar peraturan perundang-undangan. Di antaranya juga tugas dan fungsinya pendidik itu apa sih? Apakah kita juga sudah menyerah? Apakah pendidik emang tidak bisa dioptimalkan kembali? Artinya gurunya kan, apakah orang tua nggak bisa diajak diskusi ataupun lebih mendalam artiannya diajak supaya dia juga bisa melakukan pengawasan lebih ketat. Kalau itu diserahkan ini sah saja, tapi kan juga tentara juga punya tugas dan fungsi tersendiri. Kalau ini menjadi pilot project dan itu dianggap disukai, bayangkan setiap batalion ada tambahan beban terhadap yang didefinisikan tadi, anak nakal. Nah terus
Nanti tentara dalam konteks ini bagaimana? Artinya nanti sebagai tentaranya tidak fungsi sebagai tentara lagi, nanti dia hanya mendidik anak-anak nakal kan gitu kan. Itu yang juga harus di-clear-kan. Jadi yang pertama kalau mau kita bijak, kita inventarisasi dulu masalah terhadap apa, termasuk juga definisi-definisi tersebut. Dan terus klasifikasi anak nakal itu seperti apa, pengkategorian anak nakal itu seperti apa. Nah, dari situ baru kita mengambil sebuah kebijakan yang tentunya di sini yang memang kata tadi keterangan Pak Bupati dianggap tidak bisa ditanggulangi lagi oleh orang tuanya. Nah, kalau orang tua nggak bisa ditanggulangi berarti kan ke negara. Adakah, nah pertanyaan saya, secara tugas dan fungsi kenegaraan, apakah tepat diberikan, dititipkan ke barak militer? Ada tugas dan fungsi kementerian lain nggak? Oke, Kan harus, misalnya di sini kan diantaranya tugas Kementerian Sosial kan. baik. Ya. Apakah itu dikoordinasikan dengan kementerian yang terkait dulu sebelum ambil kebijakan? Tapi memang kita sadari ini niat Pak Deddy Mulyadi, silakan itu mungkin bisa berlaku di wilayah Purwakarta, tapi untuk di wilayah lain belum tentu bisa diterima hal ini. Dan tentu di sini di Jawa Barat pun juga terbagi berbagai-bagai budaya. Oke. Untuk kalau dan di daerah kami, daerah Tasikmalaya dan Garut, itu yang jadi harus juga pertanyaan kan gitu. Jadi artinya ini memang harus dilihat kasus per kasus, pengkategorian, definisi, dan harus juga berkonsultasi dan dengan para pemangku kepentingan. Nah, Pak Ferdian saya karena harus cepat, betul harus cepat. Tapi cepat itu bukan juga nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu Mbak. baik. Nah, tadi pertanyaan Pak Ferdiansyah sudah dikoordinasikan dulu Bapak dengan kementerian terkait atau Apa? pihak lainnya sebelum adanya pendidikan barak militer ini? Ya, kita sudah koordinasi tentunya kalau tingkat kabupaten kan dengan dinas pendidikan ya, dengan dewan pendidikan juga sama. Dengan sekolah-sekolah juga sama. Jadi di saat seperti itu ketika kita khawatir bahwa tawuran akan terjadi lagi terus dia misalnya akan membawa yang lain, apa coba yang saya mau akan dilakukan? Tolong saya kasih solusi untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Apa kira-kira solusinya? Ketika misalnya terus anak pergi ke sekolah, terus tidak datang ke sekolah, terus kemudian tawuran, ya kan? Nah terus solusinya apa? Dan terus mereka berusaha untuk memberikan bimbingan, tapi tetap terus tawuran, kira-kira apa? Sok. Kalau ibu menjadi oke. bupati misalnya, Nah, ya itu kan? ditanyakan ke Bu Retno, Ya. tadi Pak Bupati tanya Kira-kira apa solusinya? solusi lainnya? Kan kita juga kata Bu menunggu Retno. solusi. Ini kan salah satu kita anggap bahwa solusi cepat saat ini Oke, ya. jadi ini Karena- solusi cepat tapi udah iya, dikoordinasikan. ya karena saya juga merasakan, jangankan anak-anak loh. Kita aja kemarin habis pelantikan terus retret tinju terasa disiplinnya. Iya kan? Dan di barak militer, di Akmil, ini di barak militer jangan dibayangkan kemudian di situ terjadi perampasan hak-hak anak. Orang dia diperlakukan seperti seorang anak. Hak pendidikan Hak juga diberikan. pendidikannya sama kan gitu. Kerjasama dengan dinas pendidikan tadi. Dengan dinas pendidikan semua instansi juga di situ juga Baik. terlibat kan gitu. Oke, Apalagi sekarang ini moto dinas Hari Pendidikan Nasional partisipasi semesta untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lah semesta itu kan dengan segala isinya. Jadi Dengan termasuk berbagai instansi, pihak. berbagai instansi. Oke. Kecuali kan dong partisipasi semesta untuk meningkatkan mutu pendidikan kecuali TNI. Ayo kecualikan dong dalam misinya kalau itu menjadi masalah ya. Maksud saya pikirannya jangan terlalu bagaimana gitu. Jadi meningkatkan kedisiplinan itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Kalau ditangani oleh TNI itu langsung menyeramkan. Lah kalau kami di Purwakarta karena di situ ada resimen armed yang dianggap akan bisa meningkatkan kedisiplinan untuk anak, ketika ada kebijakan gubernur ya gayung bersambut. Karena ini dasarnya ada kebijakan gubernur Iya, juga. bukan ada anak nakal kita tangkap, kita bawa, bukan kan? Dipaksa bukan, kita umumin orang tua nih untuk Oke. menghindari kenakalan berikutnya yang sudah tidak sanggup anaknya yang sering tawuran, anaknya sering bolos, silakan mau dititipkan. Oke, jadi- tapi di sini di barak militer Oke, gitu jadi loh. ini ada masalahnya orang tuanya tidak sanggup. Saya sebelum Nah, ke Bu Retno, iya. saya ke Pak Harus Ferdi dulu. gimana? Silakan Pak Ferdi, apa kalau solusinya kalau dari DPR? Tadi pertanyaannya Pak Bupati. Ya, ini saya pertanyakan dulu. Ini masalah Purwakarta apa masalah Indonesia? Tadi. Saya DPR RI kan. Ya, betul. Kalau itu masalah Purwakarta yang disampaikan Pak Bupati bisa terjadi kebenaran. Nah, Karena tapi dasarnya kan kebijakan gubernur ada- tadi ya Pak Ferdi ya.
Nah, tapi ada instansi vertikal. Yang tentu di sini berarti kalau itu instansi vertikal yaitu TNI, ya tentu ada secara resmi koordinasi harus ada dengan pihak TNI. Secara resmi, karena ini organisasi vertikal. Yang disampaikan Pak Bupati betul, nggak salah. Tapi dinas terkait itu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, bukan yang ada secara garis vertikalnya instansinya. Nah, yang pertanyaan kami, ya silakan kalau itu urusan yang tahu persis masalah di situ karena Bupati Purwakarta. Yang saya khawatirkan ini kan tidak bisa disamaratakan seluruh Indonesia. Makanya tadi saya tegaskan, ini tidak bisa berlaku misalnya kayak di dapil saya, walaupun sama-sama Jawa Barat. Ya. Garut, Tasik, nggak akan mungkin bisa sama. Jadi kasuistis begitu ya Pak ya, tergantung daerah. Nah, fasilitas Yon Armet di tempat kami ada kan Yon Armet. Mungkin tidak ada ini di Sibulu, di Garut 303. Nah, adanya Birgif di Tasikmalaya kan beda. Ya. Nah, sifat kayak gitu juga tentu kita harus arif dan bijaksana, melihatnya secara utuh. Ya. Tidak bisa samakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam konteks penanganan hal-hal ini karena beda-beda budayanya. Makanya kan dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Itu beda kan beda keragaman. kondisinya, beda daerahnya begitu ya Pak Ferdi. Beda. Oke. Mungkin Nah, silakan kalau di Purwakarta kayak gitu bisa diterima di masyarakat, ya silakan. Tapi nggak bisa diberlakukan di seluruh Indonesia. iya, baik. Kalau dari Bu Retno tadi solusinya apa? Karena kalau dari Pak Bupati, orang tua datang tidak sanggup lagi dan pada saat pendidikan diberikan juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Bu Retno. Ya, sepanjang saya menangani kasus-kasus anak yang bermasalah, misalnya tanda petik, sebenarnya si para psikolog itu pun akan meminta orang tuanya terlibat. Jadi karena ini kesalahan anak biasanya nggak berdiri sendiri. Jadi memang ada keterlibatan. Jadi orang tuanya ikut di assessment dan ikut juga mendapatkan terapi psikologi untuk berubah. Oh, oke, jadi orang Jadi tuanya nggak juga cuma diajak si untuk anak. Iya, jadi ini yang disebut ketahanan keluarga. Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya di Jawa Barat, kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial, sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek 46, ya soal penanganan kekerasan di satu pendidikan, lalu juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang, ahlinya kurang, Kak. Misalnya psikolognya terbatas, penyuluh yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Jadi kayak dokter, kita diagnosa dulu, gitu. Apa permasalahannya? Jadi tidak per individu, tapi lebih kepada sistem. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ini harusnya evaluasi dulu. Lalu yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ferdi, sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud gitu kan, Kementerian Pendidikan yang disebut. Nah, tapi kan tidak ada TNI dalam hal ini gitu. Lalu bagaimana kurikulumnya? Dan satu lagi, ini menurut saya tidak ada kemudian dengan stakeholder pendidikan termasuk Kemendikbud. Jadi yang misalnya gini, anaknya mau 6 bulan sampai setahun. Bagaimana? Kemudian status Dapodiknya udah lapor belum? Lalu gimana kalau kemudian mereka misalnya pembelajarannya tadi datang efektif enggak? Bagaimana sebenarnya pemenuhan hak-hak mereka gitu ya kemudian atas pendidikan? Karena anak-anak berhadapan dengan hukum sekalipun dan kemudian dihukum sekalipun oleh pengadilan, mereka hak atas pendidikan tetap dipenuhi dan ada tatap muka, ada proses itu dan tidak melulu pendisiplinan secara militer ya Mbak ya. Oke, tadi hak pendidikan yang disoroti termasuk juga pelibatan orang tua. Diberikan, kita berikan, tidak ada yang dirampas hak pendidikan mereka. Jam-jam pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang biasa di sekolah didapat, ya kan? Terus juga orang tua juga sama. Terus mereka di hari pertama konseling, psikolog tanya satu-satu problemnya apa, semuanya kita pelajari, semua kita libatkan. Terus mereka psikolog komunikasi sama orang tuanya. Tapi kan ini menurut saya menjadi sebuah darurat real yang terjadi di siswa kita. Tawuran, ada berhenti nggak kita cerita tentang tawuran? Ada nggak sih kekhawatiran kita ketika tawuran itu memberikan efek buruk pada yang lain? Apalagi di Purwakarta, menurut saya sangat darurat. Kenapa? Karena sebelum lama ini ya kita tahu sendiri tawuran antara anak SMP saling bacok, ya kan? Ya kan? Terus yang kedua, yang baru yang terakhir ini seorang anak yang dari bayi merah diurus sama kakeknya, dia pergi malam pulang pagi ditegur langsung disiksa, dibacokin tuh kakeknya.
jangan terlalu detail kita Ya, artinya ini kan menimbulkan efek buruk terhadap siswa yang lain. Ya. Nah, bibit dari situ apa? Karena mereka tidak disiplin. Tidak disiplin, misalnya dia ketika sekolah dia tidak disiplin, ketika dia misalnya bangun pagi tidak disiplin, dia tidak menghargai waktunya, tidak menghargai temannya, tidak menghargai orang tuanya, kan gitu, tidak menghargai sesamanya. Ini menjadi sebuah cikal bakal, kemudian mereka bertawuran, kan gitu. Sama apa yang sampaikan dengan Pak Gubernur itu sama, kan gitu ya. Jadi ini kan cikal menjadi sebuah cikal kriminalitas yang dilakukan. Tadi kan untuk anaknya ya Pak ya. Nah untuk orang tuanya apakah akan dilibatkan juga untuk pendampingan psikologi karena bicara ketahanan keluarga tadi? Selanjutnya harus, karena kan kita setelah selesai kalau dianggap nih anak ini sudah mulai disiplin, dikasih buku saku, kasih tanggung jawab, nak, setelah dari sini tolong ajak ya temennya. Ini kan sebenarnya kan hanya mindahin dari lingkungan yang dianggap kurang baik menjadi lingkungan baik, lingkungan yang negatif yang dengan teman-temannya kita pisahkan dulu ke lingkungan yang positif. Gitu loh. Nanti lo setelah dari sini nak, kamu ajak temen yang lain ya, bangun pagi ya, pagi olahraga ya, sekolah tepat waktu, belajar rajin ya, terus pulang sekolah langsung pulang ke rumah, ajak temennya. Kamu ajak si anu. Terus kalau misalnya ada satu temennya yang tidak mampu kau ajak, tulis nak di situ biar kami terus pantau. Ini anak ini kenapa nggak bisa terajak, nggak bisa sekolah yang harusnya pulang punya jam 1 atau jam 12, dia jam 9 sudah pulang, kasih tahu. Jadi semuanya dalam pantauan gitu. Dan kita perlakukan dia menjadi seorang anak, bukan seorang kriminal. Bukan seorang anak nakal, kita perlakukan dia perlu perhatian khusus saja. Cuman kita anggap yang bisa meningkatkan kedisiplinan di saat orang tuanya tidak bisa, institusi TNI pada saat ini ya. Menurut kita orang Purwakarta loh ya, kita nggak tahu secara nasional kan kita bicara aja saya Purwakarta. Per daerah tadi. Iya, Pak kalau ini anggarannya daerah Purwakarta atau kerjasama dengan Pemprov? Pemprov kan itu kan kebijakan gubernur kan gitu. Bagi kita kan penerima manfaat ya. Nanti kita agarkan dari Dinas Pendidikan juga. Jadi kan yang gitu. dipakai adalah anggarannya dari Pemprov Jawa Barat. Pemprov. Tidak, bukan dari. Ya kan sebenarnya kan cuma tempat aja, hanya tambahan makan aja. Ya kan? Karena gurunya kan biasa, guru yang biasa mengajar ya kan? Di sekolahnya masing-masing. Ya, ada yang sekolahnya masing-masing, ada yang sekolah terdekat. Yang penting materi pelajarannya sama karena kan itunya kelasnya juga berbeda. Ada kelas 7, 8, 9. Terus tokoh ulama juga ikut mengajar. Dinas sosial juga sama kan gitu. Semuanya di situ terlibat kan gitu. Jadi ya kan kita sifatnya kenapa kasuistik aja dari kasus-kasus itu kan kemudian muncul menjadi sebuah kasus-kasus besar secara nasional. Lah kalau kita misalnya tidak selesaikan kasus yang kecil-kecil di setiap kabupaten, ya kan? Ya ini akan menjadi sebuah kasus nasional secara keseluruhan kan gitu. Dan ingat loh, Bu, sekali lagi saya tidak kita tangkap, kita ambil, enggak, orang tuanya datang. Dan makanya minta bantuan. Minta bantuan. Ini ya udah terima kasih. Ini kita anak saya udah ada yang didikan gitu. Status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. 2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kalau ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga. Bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, ada di
Saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armed 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Kali ini artinya kan 6 bulan ya mengikuti tadi pendisiplinan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajarannya sama di sekolah itu Tetap belajar di sekolah. Tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal Komplek Militer Anto Polri. Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Nggak ada problem apapun. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh. Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak, komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola, dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu. Dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bermasalahnya seperti apa misalnya? Kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu ya. udah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan? Ya begini, ini kan kita, kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi lewat Dinas Pendidikan? Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Mungkin hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah kita kumpulkan. Kemudian kepala Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Nanti saya tuh punya kebiasaan buat opini dulu, kemudian sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak surat edaran, terus habis itu enggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak. Kalau koordinasinya dengan pejabat militer ini seperti apa, Pak? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem.